alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man sara fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Raya Candi Lama yang semoga diberkahi Allah Ta'ala. Kita saat ini sudah masuk di hampir pertengahan bulan Ramadan. Maka mari kita maksimalkan ibadah yang kita lakukan agar lebih ikhlas, agar lebih diterima Allah SWT. Moga-moga semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, kemarin kita dalam membahas kitab Adab al-Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, kita sampai pada bab bagaimana cara seorang mukmin mempelajari agamanya, yaitu ketika dia berhalaqah atau belajar kepada guru, dia menunggu guru ketika dia belum datang. Tidak layak bagi seorang mukmin kemudian dia mengeluh, seorang murid thalibul ilmi kemudian dia mengeluh dan tidak sabar dengan gurunya. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, wa idza wajadahu naiman la yasta'dinu alaihi. Kalau engkau dapatkan sang guru itu sedang tidur, ya, maka ya jangan engkau bangunkan. Bal yasbiru hatta yastaiqid. Ya. Ditunggu sampai dia bangun. Ya. Jangan engkau katakan, Ustaz, bangun, ajari kami dengan ilmu. Au yang sorifuhu. Wal ikhtiyar as-sabru kama kana Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu, jamaah rahmatullah, ketika belajar satu hadis, beliau mendatangi salah seorang sahabat. Ibnu Abbas itu orang yang mulia. Beliau adalah sepupunya Nabi SAW, anaknya Abbas, pamannya Nabi. Tapi beliau ketika mendengar salah seorang sahabat itu mendapatkan sebuah hadis dari Nabi, maka beliau datang ke rumahnya. Ternyata sampai rumahnya sudah larut malam, diketuk tidak ada suara. Apa yang beliau lakukan? Beliau tunggu di depan rumah, beliau tidur sampai esok hari ketika pintu terbuka, maka di situ kemudian terkejut tuan rumah. Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau menunggu tidur di depan rumah seperti ini? Aku mendengar engkau mendapatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, maka aku tunggu sampai engkau keluar. Sebetulnya tidak perlu sampai seperti ini. Engkau tinggal bilang saja, saya datang ke rumahmu. Karena Ibnu Abbas sepupunya Nabi, mulia, maka saya yang harus ke sana. Tapi begitulah contohnya Ibnu Abbas, beliau memberikan teladan untuk kita agar guru itu didatangi. Guru itu kita bersabar dengan kehadirannya atau keterlambatannya atau izinnya. Insya Allah keberkahan dimunculkan dari sana. Nah, inilah yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Wassalaf yaf'alun, para ulama salaf juga begitu. Dalam mereka mempelajari agama ini, mereka bersabar dengan gurunya. Hati-hati kita sebagai orang yang sedang mempelajari agama, kadang-kadang kita membicarakan guru atau tidak sabar dengan mereka. Jamaah rahmatullah, lalu materi hari ini kita insyaallah adalah adab berikutnya dalam mencari ilmu ke-27, wa yambaghi ayyaghtanim at-tahsil fi waqtil faragh. Hendaknya untuk seseorang itu terus bersemangat mempelajari ilmu agama ketika dia sempat, ketika dia bisa mengambilnya, ketika dia memiliki kesempatan untuk mengambilnya. Wan nasyat, dan juga ketika dia semangat. Pas semangat, pas rajin, segera untuk mempelajari ilmu agama. Wahalas syabab, dan ketika masa muda. Maka ketika anak-anak muda ataupun kita para orang tua yang punya anak muda, biarkanlah mereka mempelajari agama. Dorong mereka untuk mempelajari ilmu agama. Mumpung masih badannya kuat, mumpung masih nabahatul khotir, pikirannya masih cerdas, masih cemerlang, masih jernih. Wakillatus syawaghil, dan juga sedikit kesibukan mereka qabla awaridil batalah, sebelum mereka nanti ketika sudah besar itu memikul banyak amanah, memikul banyak tanggung jawab. Kita sendiri merasakan jamaah, kalau kita sudah bekerja
kalau kita sudah mengajar ataupun punya amanah tanggung jawab mengisi kajian, mengimami dan lain sebagainya, waktu untuk kita belajar itu sangat sedikit. Semakin sedikit waktu yang kita pelajari, apa yang akan kita sampaikan kalau kita tidak memiliki ilmunya? Maka kesempatan masa muda bagi anak-anak muda, dorong mereka untuk mempelajari ilmu agama. Wakilatus syawagil qabla awaridil batalah wa irtifa'il mangzalah. Sebelum datang jabatan kepada mereka, ya, tiba-tiba menjadi ustadz, maka ketika sesuatu tiba-tiba itu akan terasa kurang matang. Ya, nasi ketika setengah matang terasa menyakitkan di perut. Maka ya, kedudukan atau posisi ketika dia sudah tiba-tiba menjadi ustadz, dia akan sulit untuk belajar. Waktunya sibuk untuk mengisi kajian sana kemari, dan ini yang kami rasakan. Ketika mengisi di sana di sini, sangat sedikit waktu yang kita miliki untuk mempelajari agama, mengulang kembali bahasa Arabnya, buka kitab-kitabnya, fikihnya dan lain sebagainya, itu sangat sedikit. Nah, apalagi jamaah ketika berada di lingkungan pekerjaan atau perkantoran, maka jam belajar untuk ilmu agama tentu mulai berkurang, bahkan bisa sepekan sekali saja ikut kajian. Padahal itu bagi kita sangat kurang sekali jamaah. Kemudian faqad rawaina an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab, beliau meriwayatkan, tafaqqahu qabla an tasudu, belajarlah kalian ilmu agama sebelum kalian memegang jabatan atau memegang amanah. Kalau sudah memegang amanah, maka waktu untuk mempelajari ilmu ini sangat sedikit. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i kemudian mengatakan, tafaqquh qabla an tara'as fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Belajarlah ilmu agama sebelum kalian menjadi kepala. Ada kepala takmir, ada kepala macam-macam. Ya, kalau orang sudah mulai dikenal, dia mulai banyak tanggung jawab. Ustaz, tolong ngisi kajian di sini. Pak, tolong ngurus ini dan itu. Banyak sekali amanah, maka fala sabila ila tafaqquh. Tidak ada waktu lagi, tidak ada jalan lagi untuk belajar. Dari poin yang ke-27 ini jamaah rahmatullah, mumpung ada kesempatan, ya, utamanya anak muda, kalau panjenengan merasa muda, maka belajarlah, ya. Belajarlah. Muda itu kapan? Umur 40 masih dikatakan muda. Umur 40 itu Nabi SAW masih berperang fisabilillah, ya. Jadi manfaatkan masa muda untuk mempelajari ilmu agama. Yang terakhir jamaah rahmatullah, wa ya'tani bitashihi darsahu alladhi yatahaffadhuhu tahsihan mutkinan ala syekh. Ya, bagi kita, walaupun kita hanya sekedar ikut kajian, tapi diulang-ulang lagi materinya di rumah. Misalkan Ustaz Taufik di sini ngisi apa, mungkin kita harus mencatat, diulang-ulang lagi. Atau yang setor hafalan surat An-Nas, surat Al-Kafirun, surat Al-Lahab, itu di rumah juga diulang-ulang, ya. Mengulang kembali pelajaran. Kenapa? Kalau hafalan kita salah, yang berbahaya adalah ketika kita mengajarkannya. Kalau pemahaman kita salah, ternyata yang berbahaya adalah ketika kita menyampaikan kepada orang lain. Maka perlu kita ulang-ulang, benar nggak ini? Ya, jadi satu materi, misalkan panjenengan dapat materi tentang sholat. Oh, ternyata sholat itu kalau 4 rakaat semuanya setelah Fatihah baca surat pendek. Rakaat ketiga, rakaat keempat baca surat pendek. Panjenengan sampaikan kepada yang lainnya. Nah, maka ada, kalau sesuatu yang tidak benar akan membawa kepada ketidakbenaran. Kalau masalah bacaan setelah Fatihah ini ada khilaf di antara para ulama. Tsumma yahfadhuhu hifdzan muhkaman, sehingga ketika kita menghafal atau memahami materi apapun itu, kita menghafalkannya dengan utuh, enggak setengah-setengah. Kalau orang mau nonton video, jangan di skip, atau biasanya ada tulisannya jangan dipotong. Dengarkan sampai selesai. Maksudnya pemahamannya biar utuh. Tsumma ba'da hifdhihi yukarriruhu marrat liyur, ya,
sakharusuhan mutaakidan. Lalu diulang-ulang lagi sampai benar-benar kuat. Tsumma yura'ihi bihaitsu la yazal mahfudhan jidan. Jadi jamaah mempelajari ilmu agama itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita pemahamannya hanya setengah saja. Maksudnya apa? Kalau ikut kajian, ya dari kajian itu kita dapat apa? Jangan hanya dapat makan siangnya saja, atau hanya dapat ya duduk di situ dan tidak dapat apa-apa. Setelah kajian kita dapat satu ilmu. Alhamdulillah, hari ini saya paham bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Karena itu saya beristighfar terus. Hari ini saya paham bahwasanya kalau siang hari Ramadan itu nggak boleh makan. Berarti saya nggak usah makan. Contoh dan lain sebagainya. Banyak ilmu jamaah rahmatullah bertebaran di luar sana, dan kita ketika berdiri dari halaqah diulang, yakinkan ilmu yang kita bawa adalah ilmu yang kuat, yang benar, yang lurus, yang sahih. Nah, jadi perlu diulang lagi, dikaji lagi, tanyakan kepada ustadz. Oke, kesimpulannya adalah ini, saya bawa pulang, saya sampaikan kepada orang lain. Nah, ini yang insya Allah akan manfaat. Jamaah rahmatullah, 27 dan 28 adab dalam mempelajari ilmu agama yang kita dengarkan pada siang hari ini. Yang pertama adalah hendaknya untuk memanfaatkan kesempatan selagi masih bisa untuk belajar, segera belajar. Yang kedua 28 adalah untuk mengulang kembali, mengecek kembali, menghafalkan kembali materi ataupun hafalan yang sudah kita dapatkan agar tidak salah, agar tidak jauh dari kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Semoga manfaat jamaah rahmatullah. Silakan bertebaranlah untuk mempelajari ilmu agama. Moga-moga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.